Dan menu yang tampil di sini juga hanya menu penjualan ya, tidak ada menu yang lain seperti pembelian, kemudian akuntansi dia tidak ada karena untuk kasir memang hanya fokus untuk transaksi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menambahkan user baru pada program Ketoko. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, di program Ketoko ketika kita baru mendaftar untuk pertama kali, kita hanya mendapatkan user admin ya, atau administrator dari program Ketoko itu sendiri. Nah, jika kita ingin menambahkan user lain, misalnya kasir, admin, ataupun supervisor, nah itu kita harus menambahkan secara manual ya. Berbeda dengan di program iPOS, di mana ketika kita buat database, itu sudah ada beberapa user ya, termasuk kasir, supervisor, maupun admin ya. Oke, langsung aja ya. Kita login dulu ke program Ketokonya sesuai dengan akun kita masing-masing ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari program Ketoko ya. Oke, untuk menambahkan user baru, kalian ke menu pengaturan, lalu pilih data user, kemudian klik daftar user. Nah, untuk menambahkan akun baru, kalian klik tambah. Oke, kemudian masukkan user ID-nya ya. Oke, user ID bisa digunakan misalnya menggunakan nama ya, nama dari user itu sendiri. Misalnya Adi. Oke ya, kemudian passwordnya juga ditentukan sekarang juga, nama user juga Adi misalnya. Kemudian email. Email ini kaitannya nanti untuk ini ya, jika sewaktu-waktu ada lupa password gitu ya, tapi tidak wajib ya, untuk saat ini tidak wajib emailnya. Nah, kemudian nih kelompok usernya pilih yang kasir ya. Oke, kemudian ini ada opsi periode login ya. Kalau misalnya kalian checklist, dia akan user ini hanya boleh login di jam yang sudah ditentukan ya. Misalnya hanya boleh login dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi di luar jam itu user tersebut tidak bisa mengakses atau tidak bisa login. Oke, kemudian untuk akses gudangnya juga kalian tentukan ya, mau dikasih akses ke gudang mana. Kemudian login dengan shift, kalau ini di checklist nanti ada pilihan tampilannya ya, shift pagi, shift siang, atau shift sore seperti itu. Oke, nah jika sudah kalian bisa klik simpan. Oh, ternyata email ini harus diisi ya untuk yang sekarang. Oke, kita isi dulu emailnya. Oke, nah sudah berhasil disimpan ya usernya. Oke, nah dia ketika sudah disimpan, dia akan muncul di list daftar user ini ya. Nih, Adi. Oke, aksesnya adalah kasir. Kalau misalnya kalian mau tambah baru lagi dengan akses yang lain juga bisa ya. Misalnya mau menambahkan sebagai supervisor atau sebagai manajer dan lain sebagainya ya. Kalian bisa tambahkan lagi untuk aksesnya. Nah, untuk mengatur hak aksesnya ya, ini kan kita untuk nama user ya. Nah, untuk mengatur hak aksesnya ini ada di menu data user juga di kelompok akses user. Nah, di sini di kelompok user kalian bisa pilih ya, mau mana ya, user mana yang ingin kalian rubah aksesnya. Misalnya tadi kasir ya. Nah, di sini kasir ada beberapa opsi yang di checklist dan ada yang tidak di checklist. Kalau misalnya kalian ingin memberikan akses, berarti di checklist ya. Misalnya ini master item di checklist, berarti dia bisa membuka master item. Kemudian master supplier di checklist, berarti dia bisa buka master supplier. Kemudian dan lain sebagainya, ini kalian bisa cek sendiri untuk akses-aksesnya apa aja yang
ingin kalian buka dan apa yang tidak diperbolehkan ya. Kemudian di menu pembelian juga biasanya pembelian itu di kasir tidak perlu ya. Kemudian penjualan, nah ini di penjualan juga bisa difilter lagi ya, mau apa aja nih yang diperbolehkan. Kemudian di item lain, perakitan, persediaan, jadi tidak semua menu harus dibuka ya, jadi hanya menu-menu tertentu saja. Nah, untuk mengatur menu apa aja yang bisa tampil ya, atau yang boleh tampil pada user kasir ini di sini ya, di kelompoknya tampilan menu. Nah, di tampilan menu ini kalau kalian checklist berarti dia akan muncul ya. Jadi menu di atas ini akan muncul sesuai dengan yang kita atur di sini. Misalnya dia yang di checklist kan hanya penjualan, kemudian grafik pada dashboard, langsung modul kasir, dan tampil modul kasir juga ya. Jadi nanti yang akan muncul di sini hanya menu penjualan saja. Menu yang lain dia tidak akan muncul. Sehingga jika seperti itu akan lebih mempermudah si kasir supaya tidak bingung, dan meminimalisir juga supaya dia tidak otak-atik programnya ya. Misalnya dia ngotak-atik ke menu yang lain gitu. Ya meskipun kita sudah kunci ya, misalnya dia tidak bisa buka akuntansi, tapi kalau di sini di checklist, tapi akses akuntansinya tidak diberi, dia akan ini ya, ketika diakses akan minta password admin. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, langsung aja kita uji coba untuk login menggunakan user kasir yang tadi ya. Oke, kita logout dulu dari user yang sekarang. Kemudian kita login kembali menggunakan user yang barusan kita buat ya. Oke, nah untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk akses kasir, dia langsung tampil ke menu kasir ya, seperti ini. Jadi pada saat dia login, dia langsung ke menu kasir supaya bisa langsung melakukan transaksi. Dan menu yang tampil di sini juga hanya menu penjualan ya, tidak ada menu yang lain seperti pembelian, kemudian akuntansi dia tidak ada, karena untuk kasir memang hanya fokus untuk transaksi saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bagaimana cara menambahkan user baru, terutama user kasir pada program Tetoko. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe-nya bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.